Oke, Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang bab baru ya, tentang persamaan gelombang. Nah, tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menunjukkan sikap entusiastik, kemudian dapat memformulasikan dan menerapkan persamaan gelombang berjalan, gelombang tegak ujung terikat, dan gelombang tegak ujung bebas dengan benar. Serta kalian dapat mengembangkan kemampuan 4C ya, yaitu berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Sebab yang pertama, kita bahas tentang gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap di setiap titik yang dilaluinya. Jadi, amplitudonya, panjang simpangannya itu selalu sama, simpangan maksimumnya. Nah, ini dinamakan dengan gelombang berjalan. Bentuknya bagaimana, Miss? Bentuknya itu bentuk sinusoidal. Ya, sinusoidal itu seperti ini bentuknya. Nah, kalau kalian ngecek di grafik gitu misalkan ya, pakai aplikasi yang bisa menampilkan grafik persamaan. Nah, silahkan kalian buat persamaan menggunakan trigonometri. Kalau tidak pakai yang sinus, pakai kosinus, nanti bentuknya pasti mirip-mirip seperti ini. Bentuknya gelombang. Nah, karena bentuknya sinusoidal, maka dapat dibentuk persamaan gelombang berjalan. Sekarang kita bahas tentang fase gelombang, sudut fase, dan beda fase. Fase gelombang ini adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Untuk persamaannya seperti ini ya, V sama dengan T per T besar, ini sebagai periode, ditambah X per lambda. T-nya ini adalah waktu, satuannya detik, periode ini satuannya juga detik, kemudian X sebagai jarak titik pada tali dari asal getaran, dan lambda ini adalah panjang gelombang. Untuk sudut fase atau theta, ini adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Nah, biasanya theta itu sama dengan omega T plus minus Kx. Theta ini kalau misalkan kalian ingat, omega itu kan bisa diubah ya menjadi 2pi per T, bisa juga menjadi 2pf. Nah, tapi di sini kita pakai 2pi per T. Kemudian kalau disederhanakan persamaannya, dibuat ringkas, kita ketemu persamaan theta sama dengan 2pi dalam kurung T kecil per T besar ditambah X per lambda. Ya, jadi waktu per periode ditambah X per lambda. Untuk beda fase, ini berarti selisih ya, selisih antara satu fase dengan fase lain. Jadi delta X per lambda dengan delta X-nya itu X2 dikurangi X1. Nah, nilai beda fase ini berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai bilangan bulatnya diabaikan. Nah, ini ada contoh gambar gelombang ya. Ini dinotasikan dengan beberapa huruf nih untuk posisi titik-titiknya. Nah, kita mau memahami dulu tentang maksudnya sefase, kemudian berlawanan fase itu seperti apa. Jadi, dua titik dikatakan sefase apabila arah getaran dan simpangannya sama. Contohnya adalah titik BF. Ya, titik B, kemudian titik F. Dia arah getarannya sama. Kemudian simpangannya pun sama. Jadi kalau lebih mudah lagi ya, dia arahnya itu sama. Dari B dan F, dia tuh nanti sama-sama akan bergerak. Nah, B-nya ke sini, kemudian F-nya juga ke sini. Kemudian C dan G. C dan G ya, C-nya kan di tengah sini ya. Di titik simpulnya, dia nanti juga akan bergerak ke bawah, dia juga barengan dengan titik G, juga ke bawah. Kemudian nanti mereka akan naik ke atas. Kemudian titik DH juga sama. Dan titik-titik yang lainnya ya, yang sefase. Kemudian dua titik dikatakan memiliki fase berlawanan apabila arah getaran berlawanan dan simpangannya sama. Contohnya adalah titik B dan D. Ya, B dan D. Dia simpangannya sama. Tetapi arah getarannya berlawanan ya. Yang B dia turun, yang D nanti dia naik.
Jadi berlawanan arahnya. Contoh lagi, B dengan H boleh. Hanya yang ini ya. Ini salah gambar nih harusnya. B dengan H. Yang B dia dengan H simpangannya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi B-nya nanti dia akan bergerak turun, sedangkan H-nya dia akan bergerak naik. Ya, jadi fase berlawanan maupun fase maupun titik yang sefase, dia tidak harus urutan titiknya. Contoh, kalau misalkan B dengan D, dia bisa berlawanan fase, B dengan H juga berlawanan fase. Kemudian contoh lain lagi di titik D dengan F. D dan F ya, D-nya naik, nanti F-nya turun. Nah, kayak gitu. Untuk jarak dua titik sefase dapat dirumuskan dengan delta X sama dengan 2N kali setengah lambda. Dengan N-nya itu dimulai dari 0 ya. Nah, ini kalau kalian memahami arti matematisnya, 2N itu berarti kelipatan genap. Bisa dikatakan kalau jarak dua titik yang sefase itu adalah kelipatan genap dari setengah lambda. Nah, sedangkan untuk jarak dua titik fase berlawanan, ini adalah kelipatan ganjil dari setengah lambda. Ya, 2N plus 1 itu kelipatan ganjil. Dengan N-nya dimulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar gelombang yang merambat pada tali di bawah ini. Nah, kita diminta untuk mencari beda fase antara titik B dan D, serta titik H dan I. Oke. Ini ya, titik B dan D. B-nya di sini, D-nya di sini. Nah, ini kalau kita tebelin garisnya ya. Nah, ini tuh panjangnya berapa sih? Ups, jelek banget. Sorry, saya ulangi ya. Titik B dan D. Titik B dan D itu berarti panjangnya berapa? Nah, kalau kalian lihat ya, satu gelombang gini ya. Satu gelombang itu kan begini. Nah, kalau misalkan dari sini sampai sini, itu berarti jaraknya adalah setengah ya, setengah gelombang ya. Berarti dia beda fasenya itu setengah. Beda fase titik B dan D. Ya, ini untuk titik B dan D. Nah, kalau titik H dan I berapa, Miss? H dan I, misalkan kita fokusnya sama gelombang yang ini aja ya, gelombang ini. Oh, kalau H dan I berarti dia jaraknya berapa? Dia jaraknya seperempat. Beda fasenya itu seperempat ya. Beda fasenya adalah seperempat gelombang ya. Dia berarti ini untuk titik H dan I. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang persamaan gelombang berjalan. Ini sebenarnya ada dua cara ya kalau mau memahami tentang persamaan gelombang berjalan. Yang pertama kita pakai turunan atau diferensial. Yang kedua, untuk mudahnya kita pakai pemahaman dari gerak melingkar. Nah, ini Miss mau menampilkan analisis dari gerak melingkarnya. Yang pertama kita bahas untuk persamaan simpangan. Nah, kalau misalkan kalian ingat ya, ini adalah sebuah lingkaran gitu ya. Misalkan lingkaran ini bergerak. Nanti ketika dia bergerak, dia itu akan membentuk grafik sinusoidal seperti ini. Ya, jadi persamaan simpangan atau persamaan kecepatan, persamaan percepatan untuk gelombang berjalan bisa kita analisis dengan gerak melingkar. Nah, misalkan pada lingkaran ini dia memiliki jari-jari atau simpangan maksimumnya ya, dinotasikan dengan vektor A. Kemudian misalkan dia berada pada sudut theta. Nah, ini ketika kita proyeksikan pada sumbu kartesiannya, kita bisa mendapatkan komponen vektor A pada sumbu Y, dan kita bisa menemukan komponen vektor A pada sumbu X. Nah, ini kalau misalkan pakai cosinus gitu ya,
cos dan sinus, kita bisa menganggap atau menemukan kalau AY ini nilainya adalah A sin theta. Ya, kalau kalian sudah pernah belajar vektor, pasti bisa nih. AY berarti panjangnya adalah A sin theta, ya, karena dia berada di depan sudut. Nah, ingat kalau theta itu tadi adalah omega T plus minus KX, ya tinggal kita substitusikan. Kita temukan persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, ini kalau kita menganalisis persamaan simpangan dari vertikalnya ya, simpangan yang vertikal. Nanti ada juga beberapa kasus, tetapi jarang, ada yang menggunakan persamaan simpangan tapi dalam arah X. Nah, ini kita pakainya untuk dalam arah Y saja, dalam arah vertikal.